ditanya, terus sebenarnya kamu bikin konten itu tuh arahnya kemana? Udah coba aja bikin konten edukasi buat platform yang baru, ya platform yang akun yang baru. Saya kan udah lama nggak terjun di dunia kepelatihan, apalagi sepak bola. Aduh, kayaknya sayang kalau ilmunya tidak diterapkan gitu. Halo semuanya sahabat Ermipa semua, selamat datang lagi di podcast kita tercinta, Soccer Podcast Ermipa. Hari ini saya senang sekali, bersemangat sekali, bahkan kalau nggak malu saya loncat-loncat. Karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, beliau seorang influencer juga, beliau seorang public figure juga, dan beliau seorang pelatih juga yang sekarang aktif melatih di Ermifa. Siapakah dia? Jangan lupa di follow. Ya follow bener IG Ermifa, kemudian di subscribe, like, share, and comment juga. Komen yang menarik akan mendapatkan giveaway dari Ermifa TV. Oke, kita sambut dengan batu. Oke, kita sambut Coach RH. Oke, thank you Coach. Selamat datang di podcast kita hari ini. Ini sebetulnya Coach nyantai apa enggak? Nyantai. Ini ya, ada pertandingan juga ya. Tadi pagi ada pertandingan, tapi tadi kan udah. Tadi tuh pertandingannya tuh 8 besar, semifinal dan final. Tuh. Tapi pas final dan perebutan juara ketiganya dihentikan. Force majeure karena hujan besar. Hujan pemirsa. Angin juga besar. Betul. Sampai tadi ada tembok yang runtuh ya. Jadi agak beresiko. Bocil main ntar ke bawah angin. Nah, itu dia. Oke, baik Coach. Ini tim kreatif katanya banyak yang nanya kalau Coach RH datang ke podcast kita, pertanyaannya 127. Aduh, siap. Siap begadang. Bisa, ayo sampai jam 1. Siap saya mau. Oke, baik. Pemirsa semuanya, kita juga tidak lupa menghaturkan terima kasih kepada FTC Trader, Ayam Halal Sehat, kemudian printing itu apa sih? Andra Printing ya? Ya, Andra Printing, kemudian Mills juga, dan kemudian Radar Bandung yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara podcast tercinta kita ini. Oke, baik. Ini bukan ini ya, Q&A ini kayaknya. Q&A. Banyak pertanyaan. 27 soalnya. Mantap ini. Kalau siap sekarang. Siap. Gaskeun. Nanti serpihannya bisa di-upload juga di IG-nya Coach RH. Kita yang mana berarti mau tanya. Oke, baik. Coach RH ini sangat famous juga di bidang di medsos, di IG gitu kan. Terus yang mendorong Coach RH jadi influencer itu apa? Bukan di sepak bolanya dulu nih. Iya. Ke influencernya dulu nih, karir pribadinya dulu nih. Oke. Yang mendorong jadi YouTuber, influencer itu apa sih awalnya? Atau takdir Tuhan? Bukan. Alhamdulillah takdir Tuhan. Oke, jadi yang pertama itu sebenarnya emang pure pengen menjadi YouTuber dulu tuh. Waktu zaman 2012-an itu ada Skinny Indonesian 24. Oh iya. Agung Hapsah, jajarannya itu. Iya. Nah itu inspirasi saya. Catat Inspirasi saya. Mas Agung tonton. Mas Agung. Nanti saya kirim surat. Nah dari situ saya mulai bikin konten biasa lah. Ya, cuman hasilnya memang kurang memuaskan. Situ tuh. Baru mulai. Terus habis itu udah nggak konten lagi. Setelah itu, nah saya waktu zaman COVID itu jadi konten kreator di salah satu perusahaan travel itu. Boleh disebutkan biar promosi sekali. Udah nggak kerja ya, jangan. Udah nggak kerja, jangan. Jangan. Jadi salah satu perusahaan travel pas COVID itu, nah kebetulan memang lagi mau dinaikin. Kan memang sebenarnya kalau perusahaan travel kan lagi down nih. Nah, tapi ini ownernya pengen membuat fondasi dulu. Buat fondasi dulu lah. Ya, saya jadi content creator saat itu. Content creator masih belum naik juga sebenarnya itu. Content creatornya tapi untuk perusahaan.
gitu. Perusahaan belum naik juga, Lebih mengarah ke situ ya. lebih mengarah ke situ. Belum naik, saya belajar beli beli kelas ini itu segala macam gitu. Nah, kayaknya di 2020-an mulai coba belajar bikin konten sendiri gitu. Di luar yang Football. konten perusahaan. Oh, dia udah besar. Sebelum yang football. Belum sekali ini Iya. sejarahnya. Jadi dulu tuh bikin konten humor suami istri dulu tuh. Udah nikah. Udah nikah gitu. Di kamar apa? Oh, Ya, enggak. nikah itu mah kawin. Oh iya. Itu makan kawin, sorry. Maaf. Ini mah. Gak usah dipotong ya? Gak usah ya? Gak usah diedit lah. Ya, aman. Namanya kreatif, aduh. Tim kreatif. Jadi tim humor. Jadi emang suka guyon saya tuh dulu tuh gitu. Jadi konten suami istri udah naik dulu tuh sampai 9.000 follower. Ada satu konten juga yang naik juga sampai 1 juta. Di IG apa di YouTube nih? Di TikTok. Oh, di TikTok. Iya, boleh nyebutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Platform media sosial. Platform media sosial. Nah di situ tapi saya kan ada mentornya, saya beli kelas, ada mentornya, ditanya terus sebenarnya kamu bikin konten itu tuh arahnya kemana gitu. Arahnya ya untuk dapat endorse dan segala macam gitu. Terus brand positioningnya di mana gitu kan. Nah di situ mulai bingung. Ya. Nah udah coba aja bikin konten edukasi buat platform yang baru. Ya platform yang akun yang baru, Ya, konsep yang baru. Nah di saat itu saya tuh ingat, saya kan udah lama nggak terjun di dunia kepelatihan, apalagi sepak bola. Aduh kayaknya sayang kalau ilmunya tidak diterapkan gitu. Saya juga lulusan UPI kan dulu, FPOK pelatihan Angkatan berapa? 2012. Anjir, Ya, kreatif nih. Ya, cuma beda berapa ya? 9 tahun. aman. Iya. Nggak lama ya saya di FOK. Ya, jadi Lanjut. Jadi pertama karena punya ilmunya, Nah, terus senangnya sepak bola, fashionnya udah fashionnya di situ ya. sepak bola nggak bisa diganggu gugat lah tentang itu. Nah jadi mulailah bikin konten. Saya nyetok dulu tuh kalau nggak salah nyetoknya 7 apa 9. Ya, produksi terus. Iya 7 atau 9 tapi belum diupload dulu. Nah di upload itu saya coba di awal minggu hari Senin masih ingat di jam-jam orang buka HP di jam 6 sore biasanya gitu ke atas. Santai. 3 hari pertama tuh viewsnya sedikit 300 biarin Iya sih, standarisasi lah. coba. Nah di hari ketiga sana tuh udah mulai meledak. Karena konstan kita kan. Iya udah mulai meledak. Algoritma TikToknya juga ngelihat oh ini mah konten sepak bola Benar. gitu, sepak bola orang-orang pada nyari, dinaikin lah gitu. Jadi konten pertama saya udah 1 juta views dulu tuh gitu. Dalam seminggu 10.000 follower gitu. Lumayan. Nah itu makanya Lumayan. wah hajar aja nih mah. Ya ada Mas. Ayaan ya mah. Lanjutlah di sana. Di sana lanjut, diterusin. Nah, dari komen ada yang nanya ada yang bukan nanya ya, lebih ke minta gitu ya. Coach bikin aplikasi aja katanya gitu buat edukasi sepak bola. Nah dari situ saya nggak bikin langsung aplikasi tapi bikinnya kelas apa ya, kelas sepak bola tapi secara online gitu dulu tuh pertama kali. Kelas sepak bola seru. Iya jadi saya bikin dulu programnya, orang beli, nanti ada ya gitu. Berbagai kayak privat online lah, Privat online. homeschooling lah kayak Iya gitu. Nah di situ barulah di situ memutuskan kayaknya mau full aja lah di konten kreator sepak bola. Yang sekarang nih, TikToknya yang sekarang apa? TikToknya yang sekarang. Udah ganti lagi? TikToknya yang sekarang. IG-nya ganti lagi yang sekarang? Enggak. Apa TikTok sama IG beriringan? Jadi TikTok dulu. TikTok dulu. Terus udah di followers berapa? 80.000 baru saya ke Instagramin. Ada link lah. Iya, gitu. gitu. Penggiring lah. Link penggiring gitu. Jadi semuanya di mirroring. Nah, akhirnya sampailah dengan yang sekarang gitu. Jadi kalau dihitung-hitung dari tahun 2021 sampai tahun ini tuh berarti berapa tahun? 3 tahun nih.
3 tahunan gitu. Benar-benar. Nah, itu Berarti di berarti. panjang, belum dihujat. Belum. Oh pasti. Wah, Pasti dihujat. ada Pak. Abis itu saya dihujat. Pasti, Pak. Kenapa nggak gantiin pelatih Sinteyong? Kenapa nggak jadi pelatih timnas ya? Kan saya masih sharing. Iya, yang semua orang yang mau bisa iya. berekspresi lah. Jadi yang mau ngedengerin silakan, yang enggak ya silakan. Iya. Gitu. Apa? Karena Gitu. sikap cuek itu harus perlu ya. Iya, tapi kadang kalau lagi capek suka Kesel, ya? kesal, malah sampai saya telepon. Kan kalau di IG ada. Ada. Nah, Iya. Mas telepon, tapi dia nggak pernah ngangkat. Iya. Gitu. Nggak berani Tapi kalau misalnya lagi hari aja iya, itu. kalau lagi enak, lagi santai gitu, biarinin gitu sih. Itulah awal mulanya sampai sekarang di situ. Jadi bukan dari awal saya udah punya akun Coach RH, tapi di tahun 2012 saya udah nyobain YouTube nggak naik. Nah, terus saya terus belajar dari situ. Nah, momentumnya mungkin pas, tepat gitu. Pas lagi Kalau kenaikan. YouTube yang sekarang masih aktif yang mana? Masih Coach RH juga, tapi jarang banget. Bukan jarang, udah hampir nggak pernah upload lagi. Karena kalau dibandingkan dengan TikTok, Reels, itu kan short video. Kalau short video mah sekarang lebih gampang di iya, ini ya. sekarang saya ngetek misalnya apalah tentang apa, langsung bisa upload. Tapi kalau di YouTube itu rada kompleks dari risetnya, dari apa gitu dari YouTube. cari keyword, IC-nya Iya, segala macam. nah itu di YouTube juga Benar-benar. konten yang naik tuh yang analisis Si Mbappe ya itu ya kalau nggak salah. sebelumnya ada Toni Kroos. Oh Toni Kroos Toni yang Kroos. berapa? 1 juta. Enggak sih, 300.000 views kalau nggak salah, 300.000 ya? apa 250 Itu 150 juta kalau nggak salah. apanya. Amin. Aduh. Langsung ansel. Oke. Baik coach, berarti perjalanan coach R itu amat sangat panjang untuk Ya, lumayan. di media sosial ya. Ini pasti ini audiens atau pemirsa di rumah ini bertanya-tanya RH itu singkatan ya kayak SD kan gitu, sekolah dasar. Iya. RH juga singkatan apa singkatannya? Jadi nama saya Muhammad Rizwan Handira. Oh, Rizwan. Rizwan Handira. Kalau saya nge-branding diri saya Coach Rizwan, namanya juga udah ribet gitu. Iya. Ada T-nya di belakang gitu. Jadi ribet. tidak mudah mudah gitu, diingat lah ya. tidak mudah diingat gitu. Belum lagi saya nanya ke orang tua teh kenapa sih namanya Rizwan dan harus ada T di belakangnya. Men bagus ya gitu. Aduh, Kayak saya bapak saya ngasih nama simpel. Pandi Ahmad, Angarana Pandi Ahmad. Kayaknya udah bapak pemain bola nges. siap. legenda Paling itu simpel. Paling simpel gitu. Jadi aduh, repot lah kalau Coach Rizwan aja, Coach RH aja, Rizwan Handira udah gitu aja Itu lah. kan berarti nama panggung yang berkahnya cocok berarti kan untuk sekarang. Karena nggak ada lagi loh. Mana itu kamera teh? Yang mana? Oh, iya. Yang gitu. Jadi apa ya? Ya nama panggung itu sebetulnya cocok-cocokan. Cocok-cocokan. Kita sih tidak hanya bisa menggunakan nama asli gitu, tapi Betul. nama singkatannya unik juga nih coach. Iya. Nanti juga saya Kang FA. Bisa. Tapi awalnya geli emang. Hanya sih ya sih. Awalnya geli. Bener sih. Awal-awal pisan gitu. Ya, sampai tapi ada makin. iya, sampai ada konten kreator si Dodisah itu kan ngajak collab, manggilnya Coach RH, tapi aduh geli gitu, tapi makin kesini makin nyantai lah, udahlah Coach RH. Pas masuk ke Erniva bukan Coach RH lagi manggilnya Pak RH ngomong gitu. Itu Pak RW. Pak RW. Gitulah lucu. Oke coach, ini seru sekali ya sama coach RH ini. Oke baik, menurut coach nih pengaruhnya media sosial terhadap sepak bolanya sendiri seperti apa sih? Ini pertanyaan ke 113 saya pilih di sini. Siap. Ini berarti jawaban saya ke 113. Ini tuh karena dipotong-potong. Bukan dipotong saya pilih pak. Oh dipilih, siap. Dibuka. Ya, seberapa besar pengaruhnya? Seberapa besar nih? Karena kan ada dampak positif. Ya. Kalau mungkin dari sepengalaman saya ini aja ya apa namanya memberikan edukasi. Benar. Jadi di kolom komentar itu tidak sedikit yang bilang Coach, alhamdulillah saya lolos seleksi karena tipsnya dari Coach. Coach, alhamdulillah sekarang tekniknya lebih baik karena konten-konten dari Coach gitu. Dan yang paling terakhir tuh yang waktu itu ya cukup berkesan lah, kayak yang bisa sampai gini ya gitu.
Jadi nyangka lah waktu gitu ya. kita nyangka tuh pas lagi dipindah Hmm. ada satu orang tua, terus saya lupa SSB mana apa di Klat Marben kalau nggak salah orang tuanya video call ini ada siapa nih sampai diliatin ke saya gitu. Saya kan lagi jongkok we gitu lagi tekobe padahal gitu. Itu fans rahasia. Iya. Terus akhirnya mungkin memberanikan diri untuk menyapa waktu itu si bapaknya tuh gitu. Ngobrol lah gitu. Terus ada tuh kalimat itu, coach, anak-anak saya gitu. Setiap mau bertanding pasti lihat konten coach. Nah itu tuh kayak semacam penghargaan yang luar biasa gitu. Kayak gitu. Nah kalau misalnya mengenai dampak, kayaknya itu bisa juga menjadi dampak sangat positif. Sangat positif ya. Apalagi kalau saya waktu zaman 2022 melihat pelatih berlisensi di Indonesia itu cuma 7.000 katanya. Ya, Gitu. sekarang udah belasan ribu. Sekarang udah 14.000, hampir 2 kali lipat lebih gitu. Saya tuh memang ini tuh harusnya bisa menjadi jalan terbaik buat membantu PSSI gitu. Nah, Dengan apalagi kalau misalnya instruktur yang tepat itu membagikan membagikan tips, membagikan triknya lewat sosial media yang bisa dijangkau dari Sabang sampai Merauke gitu. kadang gini, setelah kursus itu mereka bukan ada kekurangan, ada ketidakpuasan. Iya, Karena ketika pengen nanya ini, materinya udah ke sini waktu Betul. kursus. Pengen nanya itu, materinya udah ke sana, udah Iya. kemana-mana. Jadi para coaches-coaches di luaran sana yang memang sangat diperlukan sih online itu kan. betul. Apalagi waktu zaman COVID kan kita Iya. ada keterbatasan pergerakan. Jadi ya memang menurut saya memang harus begitu sih, ada Iya. creativity apa ya lebih lah Iya. untuk mengapresiasi, apalagi kayak Coach Andi Samsudin ngasih tips gitu kan. Nah, itu apalagi. Wah, itu terus ngasih apa ya, punya ya mudah-mudahan kita bikin program lah di sini lah Iyalah, amin. untuk Itu pada ini biar bisa mencurahkan seluruh ilmunya Hadir di di sini. konten gitu kan. Jadi coaches bisa di rumahnya ya kalau dia kalau bukan Iya. oh nyakiri Karena di luar negeri banyak. Betul, Banyak sekali. betul. Kadang komen-komen di Instagram atau TikTok saya juga bilang sebenarnya itu udah banyak konten yang kayak gini tuh di luar negeri. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris katanya gitu di komen-komennya tuh. Jadi wah ini mah wadah yang potensial banget. Potensial. Ya. Apalagi kita lagi mengembangkan timnas kan gitu. Masih banyak yang otodidak mereka berlatih. Belajar dulu kan. Bener sih, positif sekali sih. Jadi orang misalkan ya, saya pengen D gitu kan. Saya pengen D. Tapi kumaha D itu sih? Nah, iya. Tinggal oh iya ya, Coach Era atau Coach Andi Samsudin. Oh, D itu pelajarannya tahap-tahapnya. Nah, Iya. cuman yang di persoalan itu diizinkan oleh PSSI Betul, nah, karena itu materi kursus itu kan. Iya. Itu juga nah ini mungkin sedikit mundur dikit. Waktu itu kan ada yang komen bikin aplikasi coach. Nah, saya alhamdulillah bikin kursus itu tujuannya untuk itu. Benar. Gitu. Jadi bukan kursus sih, lebih ke anak-anaknya dulu. Privat lah gitu ya. Ya, gitu. Nah, akhirnya di akhir tahun 2021 kerjasama dengan ya adalah seorang gitu. Akhirnya dibuatkanlah aplikasi namanya itu gitu. Nah, saya udah sempat datang ke Coach Indra Sapri malah gitu, udah paparan mereka positif ya, cuman sampai sekarang nggak ada info lagi ya, mungkin karena sudah tidak di-reset lagi gitu. Ya. Kalau saya baca sih lebih ke kode etik tuh. Kalau menurut saya. Ya. Karena aplikasi itu ya sebetulnya kalau saya pribadi bicara aplikasi tentang masalah sepak bola itu sangat bagus sekali kalau menurut saya. Tapi kan yang namanya yang federasi itu punya kode etik dan aturan masing-masing. Betul. Kalau mereka interest pasti, ketertarikan pasti kan gitu kan. Saya pakai coaching asal coach mau ke sini kan nanti kalau ada waktu. Oh siap, saya gandakan kan gitu kan. Alhamdulillah kan ada respon juga kan. Karena komunikasi saya tidak terhenti dari 2013. Ketika keliling Indonesia ke pelosok gitu. Ya waktu zaman Evan Dimas. Betul gitu kan. Evan Dimas sehat.
ya pernah dibalas. Oh enggak ada balas. Ada. Aman. Aman. Berarti pengaruhnya positif berarti ya. Sangat-sangat positif. Oke. Nah, kita lari ke karir kepelatihan Coach R. Gitu. Awal mulanya melatih Coach R dari SSC mana sih, tahun berapa? Eh, Sebelum ke Armifa. Jadi kalau awal melatihnya itu di eskul justru. Ekstrakurikuler. Iya, boleh sebutin sekolah. Boleh, kalau sekolah Boleh? mah boleh. Boleh. Jadi kalau sekolah dulu di SMA Pasundan 1 Bandung. Satu Paswan Ya, Pasuan dulu alumni di situ. Alumni. Alumni Pasuan gitu. Di sana itu waktu Akil Safik masih Masih akhir. ya, Akil Safik. Di situ kayaknya kurang lebih setahun di situ. Di situ berhenti dari situ. Duh, tahun berapa berarti kalau akhir 2014 mungkin Pak? Akhir itu lulus 2014, 2014. Ya sekitar segitu. Terus setelah itu ngamplang aja gitu, nggak ngelatih gitu. Paling ngelatih ya olahraga lain lah gitu. Dulu pernah panahan karena mungkin kan tidak ada spesifik, memang harus ada spesifikasi khusus untuk di FPOK, tapi terus secara umum harus mempelajari semuanya. Jadi makanya saya Ada melatih, keterbatasan ya, untuk ini ya, untuk cabur lah. ya melatih lah di situ. Nah, melatih panahan. Nah, sampai 2018 selesai. Dari situ 2021 atau 2022 saya ke Lokomotif, SSB Lokomotif di apa? Di Cicerah. di Cijerah. Nah, gitu. Habis dari Lokomotif saya sempat juga ke APC, Akademi Persib Cimahi, sampai ah eh, sampai akhir 2023 kalau nggak salah. Sampai akhir 2023 di Akademi Persib Cimahi, kembali lagi ke SSB Lokomotif. Sampai di bulan apa ya, saya ngelihat di Armifa tuh ada bukan lowongan ya, kayak bidding pelatih. Pelatih. Bidding pelatih. Nah, saya coba ikutan deh gitu. Bidding, duduk di kursi panas dulu tuh. Gitu. Ada Riki Samsudin, ada Ajat Sudrajat. Ada Coach Firman, ada siapa? Sudah, papain aja lah gitu, apa yang saya bisa. Gaskeun ya kemana-mana. Itu terus ada praktek melatihnya juga. Alhamdulillah ya, jodohnya mungkin dari situ. Berarti kalau Tentang ya takdir gitu ke Armifa. Situlah. Jadi mungkin kalau dihitung anggaplah dari tahun 2022 kalau dari SSB-nya sampai tahun ini 2024, berarti gitu. Ya masih muda banget lah kalau untuk ngelatih mah gitu. Berarti ya untuk pelatih berarti saya berarti saya ya mudah banget berarti. Iya, Kebanyakan yang saya itu kan di atas 35. di atas 35. Karena terutama yang mantan legend yang baru ada keinginan melatih gitu kan. Gitu. Oke, Coach RH. Kan di FEOK atau UPI itu kan kita sebagai mahasiswa perkuliahan kan harus multiple cabur lah. Iya. Jadi harus segala bisa cabur tanpa ada keterbatasan. Hanya mengenal saja, tapi kan di FPOK itu lebih detail kan, lebih menguasai. Nah, ketertarikan Coach Era sendiri ke sepak bola itu apa sih? Nah, jadi dari awal tuh saya suka sepak bola. Kalau dari kecil banget itu mah dari film lah. Gitu. Dari film ya. Dari film. Anime. Anime. Dulu mah ada Kickers dulu teh. Kickers, benar. Ada Kickers masuk Tsubasa. Iya. Nah, umur 8 tahun masuk SSB Bayangkara. Gitu, masuk SSB Bayangkara. Nggak lama lah, kayaknya cuma buat nyobain aja lah gitu. Ya. Nyobain aja. Coba-coba. Udah ngilu rame lah. Ngilu rame lah gitu karena suka anime. Benar. Selesai, masuk lagi SMP di SSB IP gitu. Masuk di SSB IP. Nah, terus pas lulus SMP berarti ya, lulus SMP ke SMA, saya tuh mau pindah SSB. SMA-nya di mana tuh? Pasundan 1. Oh, Pasuan juga. Pasuan juga. Iya. Waduh. Mantap. Saya Mantap. belajar di SMA saya. Di mana gitu? KC. Oh, KC. Kartika Chandra. Siap. Terus pas mau pindah itu saya ke salah satu SSB lah gitu. Oh, kalau usia
kelahiran segini mah udah nggak ada lagi kompetisinya. Bener emang kosong sih waktu itu, ada kosong. Ya 15 ke atas tuh udah kayak 2010-an apa berarti. ya? 2010, 2005 ya? 2006 ya? Saya masuk SMA tuh 2000 berapa ya? 8 berarti. 2008, 2009. 2009, 2010-an lah gitu. Iya. Kosong gitu. Jadi saya kan pertamanya masih tetap latihan. Saya nanya ke teman, ada teman sekolah, kenapa nggak pernah latihan lagi? Ah, nggak selalu target. Oh, penyangkanya. Padahal mah panjang kene sebenarnya mah gitu. Ayo saya teh ya karena mungkin keterbatasan informasi apa gitu zaman dulu. Jadi saya tuh ngerasa kayaknya mau masa cuma sampai di sini gitu kan, cuma sampai umur 15 tahun 16 tahun Pokoknya stuck di dia lah. akhirnya udahlah selesai gitu. Paling main bolaan lah eskul pusat ala kadarnya gitu. Nah, masuk kuliah main bola lagi di UKM gitu. Cuman tetap semester 1 ya main bola biasa, semester 2 udah hampir nggak pernah latihan. Nah, semester 3-nya saya cedera lutut di situ teh. Nah, Dibanding gitu atau enggak, saya teh latihan salto. Tuh, ampun. Kumaha deui. Kirain biasanya cedera dibanding pemain asing misalkan. Nah, padahal bilang begitu nya. Udah mau gitu kan. Padahal mah gitu gitu. Nah, awalnya kan harus ada kegiatan tuh Benar. di kuliah mah gitu. Jangan Aduh, apa ya kegiatannya gitu. Panahan gitu. Nah, lah lebih spesifik ke panahan waktu itu tuh. Tapi tetap nggak bisa menutup kecintaan saya kepada sepak bola gitu. Makanya kenapa pengen terus melatih sepak bola. Itu sih. Ketertarikan satu. Itu. Nah, jadi pertanyaan sedikit aja. Masuk ke Epok itu cita-cita apa gimana? Cita-cita. Cita-cita dari dulu. Iya, pas UN teh pilihan teh kan dulu teh IPC ilmu pengetahuan campuran kalau nggak salah waktu Ada PMDK, ada ya. IPC, PMDK. Jadi saya kan ada IPA IPS, ada IPA IPS. Nah, saya ikut yang apa namanya? Dulu teh SBNPTN atau SNMPTN ya? SNMPTN dulu tuh. Pas masuk Pokoknya singkatan lah pokoknya mah itu. Nah, itu direncanakan berarti direncanain, ya. Cita-citakan latihan terus lari segala macem gitu. Nah, itu tuh SNMPTN tuh milih yang IPC ilmu pengetahuan campuran. Kalau IPC itu bisa 3 pilihan. Semuanya EPOK dari IKOR, PJKR sampai ke pelatihan gitu. Alhamdulillah masuk semuanya. PKO satu pelatihan. Alumni pelatihan. Berarti interestnya ke sepak bola tadinya. Interest bisa. Nah, ini apa ya? Selama melatih di luar RMIPA maupun di dalam RMIPA, ada kesan-kesan nggak yang apa ya? Yang menurut Coach Era entah itu namanya, wah, ini baca perhatian, surang perlu lebih terus guna kan gitu. Tekanannya lebih banyak. Banyak sih ya, itu mah. Tapi tekanan di sini bukan tekanan membuat kita down. Enggak, ya. Tapi lebih kayak tertantang lah gitu. Digali jadi potensinya tuh diangkat gitu. Benar. Nah, memang di sebelum-sebelumnya koreksinya sedikit. Tapi kalau di RVIVA beres latihan tuh dievaluasi. Gitu. Ya, benar. Coach, kenapa tadi ini gini? Kenapa tadi ini gini? Nah, setelah itu ada Pak Densam tuh selalu sharing apa. Nah, jadi tertantang. Gitu. Apalagi pas lagi ngelatih itu Pak Densam kan selalu datang tuh ngeliat gitu. Iya bener tuh ya. Bener tuh gitu. Firman pasingku tumit kan gitu. Gitu. Nolong pasingku bujur kan gitu kan. Jadi ada perasaan apa ya? Perasaan tertantang iya, perasaan takut salah ngelatih iya gitu. Itu terus memang banyak sekali masukan gitu, terutama dari coach-coach di RBIVA-nya juga sering ngasih inputan gitu. Coach bagusnya kalau ngelatih teh gini loh gitu. Kalau ngelatih teh gini gitu. Terus apa ya dulu tuh Coach Firman tuh
Itu Sanes. Firman. Oh ini gini kan ada. Halo coach. Dulu tuh waktu di Ascot gitu. Kayak timing coach kalau misalnya udah leading mah cenah. Bikin santai aja gitu. Jangan terlalu terbuka. Itu saya baru dapat gitu di sini. Jadi banyak lah detail-detail yang baru saya sharing lah ya, banyak-banyak ya, masukan gitu kan. ya. Nah kalau di yang sebelumnya memang dituntut apa ya istilahnya? Dituntut berkarya pasti gitu. Tapi memang belum dievaluasi secara mendetail seperti di Erbiva ini gitu. Tuh, alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah gitu. Banyak Jadi orang kompeten ya. sangat-sangat terimprove sekali gitu saya merasanya gitu. Di Berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masuk ke Ermiva bukan karena kedekatan tapi bidding. Reading. Dites dulu loh ini loh. Tes. Bidding dulu loh. Dia ngerasain kursi panas terus paparan mengenai masalah kepelatihannya, coachesnya ya memang di situ biasanya orang suka komplain pak. Iya gitu aja. Apalagi lihat Bening Samsudin pak. Iya. Wush, hilang. Di situ teh udah saya mah udahlah paparan lah gitu. Bagian saya Lah itu. bagian saya salah atau bener nama ya udahlah terserah lah gitu. Bapak itu kan ngetes ya si bapak itu ya. Nanyanya detail pak gitu. Oh biasa. Udah biasa gitu. Oke coach, berarti dari medsosnya kita udah kupas tuntas perjalanannya, terus apa efeknya terhadap sepak bolanya sendiri dan lain sebagainya lah, kita banyak lah ngobrol ini udah 3 jam 20 menit lah lumayan luar biasa. Yang pertanyaan 72 oke aman lah. Nah kalau kita melihat nih dari sisi Ermiva League sendiri, terus ketika coach melihat Ermipanya sendiri, dari Ermiva League sendiri, terus melihat Ermipanya sendiri, dari sisi medsosnya gimana nih? Apakah ada masukan-masukan harus gimana gitu kan biar boom kan gitu? Maxwell Ermiva League-nya atau Ermiva-nya? Ermiva League dulu. Ermiva League dulu. Oke, kalau dari pengalaman saya sih untuk khususnya di Reels, mungkin kita bicara short video dulu. Short video. Okay. Memang itu hook 3 detik pertama itu yang menentukan si kualitas gitu. Jadi memang harus ada orang khusus yang memang peka terhadap momen gitu. Ya, peka terhadap momen. Jadi kayak misalnya mungkin kalau misalnya orang bola mah peka tuh kalau misalnya akan ada gol, oh ini bakalan ada gol nih, rekam langsung gitu. Nah, itu. Jadi momen-momen seperti itu, momen-momen Coach Ahmad kemarin juga sebenarnya bagus tuh yang Kamu kan teriak gitu. Makanya saya bantu. Saya bantu. Itu momen bagus. Iya. Nah, itu saya juga saya kasih inputan ke Iqmal waktu kemarin tuh. Ini bagus gitu. Jadi memang pada intinya sih lebih peka terhadap momen ya. Dan bagaimana cara mengemas momen tersebut gitu di 3 detik pertama itu. Kemarin ada yang rekam nggak? Kemarin kan? Rebo kemarin kan? Ya kan, yang Ermiva League. Ermiva League Rebo kemarin kan? Oh, pekan 4. Berarti kita belum merekam di bawah ya berarti? Yang mana? Yang Ermiva League yang pekan keempat. Itu padahal kan ketika ada bottom video itu kan bisa tersorot kan gitu, makanya ya harus perbaiki lah gitu kan. Iya. Kita juga harus prepare SDM-nya segala macam. Iya. Tuh. Tapi sekarang momen-momen itu nggak akan lolos ya, Ji ya, aman ya. Oke. Bersin juga ada sampean nanti tadi saya lihat. Oh gitu, ada gitu. Bersin. Haci ada. Batet kayak gitu. Oke, berarti untuk Ermivanya sendiri lebih kita push ke arah shortnya berarti ya. Kalau untuk shortnya untuk momen itu untuk biar audiens melihat gitu. Dan momen-momen itu yang harus relate dengan audiens kita gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu saya pernah ambil momen yang di Ermiva-nya, di akun Ermiva, ambil momen yang anak-anak tuh pada pakai pembalut di sepatunya. Sok gitu ya. Sok. Gitu. Wah, ini momen nih gitu. Saya ambil aja gitu. Dengan ya pertanyaan seadanya gitu. Itu keren loh itu. 4 juta views. 4 juta views apa 3,5? Itu yang dilakukan pemain-pemain dulu, Bro. Termasuk saya. Iya. Karena gini, dulu itu kalau lihat lapangan tanah
itu panasnya pasti luar biasa. Hmm. Saya juga pakai itu dulu ya, emak saya tuh. Iya. Ma, minta sok. Jangan. Yang main bola, soalnya kita main di lapang Tiga Lodaya itu luar biasa, Pak. Panas. Panasnya luar biasa. Di lapang Lodaya itu panasnya luar biasa. Kan nggak sedikit juga kan kakinya melepuh. Bener. Bahaya. Lecet. Kan dulu mah nggak ada teknologi sepatu kan, nggak kayak sekarang. Teknologi sepatu kayak sekarang pun harus tetap ada alat bantu kan. Benar. Nah, itu dia. Berarti kita harus mengamankan momen-momen itu kan ketika Momen-momen. di pertandingan kita juga lihat, nih momennya bagus nih. Momennya bagus. Entah kan ibu-ibu wae gitu. Nah, itu dia. Ya kan kameramen teh ka ibu-ibu deui, jadi anu teh kusruk nih kawan. Iya, dia kusruk. Kan gedubrak. Edit. Oke. Terus dari sisi RBV-nya sendiri gimana? Masukannya yang ekstrim aja nggak apa-apa gitu. Kalau dari Ermiva-nya sejauh ini yang memang paling apa ya? Kalau saya bilang paling the best secara organisasi, secara apa gitu. Jangan karena ada di sini. Oh enggak. Enggak apa-apa. Keluarin. Serius. Bongkar aja, bongkar. Tapi ini yang saya rasakan karena kan di SSB Academy sebelumnya saya tidak mendapatkan hal ini. Gitu. Ya gitu, tidak mendapatkan ini dan saya masuk ke sini juga. Ini termasuk kompak gitu maksudnya di RMK itu Solid lah ya. termasuk solid. Alhamdulillah. Yang lagi dinaikkan kan sekarang tuh memang bagaimana media memblow up RMK-nya sendiri gitu. Nah, kalau dari pengembangan tim pelatih sama Pak Densam semuanya kan udah mempetakan gitu ini pengembangan RMK itu seperti apa. Benar. Gitu. Dan hanya tinggal dijalankan saja sebenarnya. Itu sebetulnya ide-ide banyak sih. Wah, banyak bisa. Dari Coach RH bisa booming juga lewat medsosnya. Ini masukin ke Coach RH nih, trot, boom, bisa aja kan? Iya, gitu. Terus dimasukin, saya nggak punya medsos karena ada aturan tersendiri sama saya ya. Terakhir saya buka medsos 2016 Pak, saat Asian Games. Oh, Asian Games 2018 itu IG. 2016 Facebook. Jadi karena saya orangnya nggak suka dipublikasikan ya. Tapi ini dipublikasikan kan? Jadi tahu. Terpaksa. Iya. Benar. Terus ada lagi nggak Coach? Nggak apa-apa ini pertanyaan masih banyak kalau masih banyak nih. Kalau saya sih melihat mungkin dari mohon maaf RIPA ada Coach Firman juga di sini. Benar. Dalam organisasi latihannya. Organisasi latihan jadi dalam satu lapangan itu dibagi 4 untuk sebagian kelompok usia. Kalau saya sih masih mewajarkan karena mungkin siswanya belum banyak. Gitu. Kalau misalnya di yang sebelumnya mungkin ada 2 KU dalam satu lapang gitu. Jadi latihannya bisa efektif. Tapi di sini saya masih maklum karena perebut lapak lah gitu. Perebut lapak ya karena mungkin siswanya masih belum sebanyak akademi atau SSB sebelumnya di saya. Tapi alhamdulillah lah baru setahunan ya. Setahun ya? Setahunan. Bulat setahun ya berarti ini? Bulat setahun. Oh iya, bulat setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan ya. Kalian jangan ngobrol terus ya. Masuk sini. Berarti setahun 4 bulan itu luar biasa untuk biasa. New brand. Nah, apa? Ini pasti masuk kategorinya new brand. Untuk 1 tahun 4 bulan berarti ya sudah sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah lah gitu karena lewat kerjasama yang solid. Kalau nggak kerjasama yang solid kayak Coach RH kawetan ya ke ditu. Nah itu dia. Saya di dia cari ngalkeun gitu. Itu dia. Ini setahun aja udah bisa sampai segini ya. Baik itu dari prestasi, fasilitas segala macam itu pasti ada tim yang solid. Benar. Selalu evaluasi terus gitu. Selalu bikin perencanaan matang lah gitu. Nah, terutama ya kalau tidak ada kepalanya yang keren pasti anak buahnya juga kemana-mana gitu kan. Iya. Ya kan kita tahu sendiri lah Coach Denny Samsudin. Mudah-mudahan Coach Denny Samsudin bisa hadir di sini ya. Nanti ya mengisi juga. Nah, nanti kita juga ada nggak hanya program podcast ini Coach. Oh ya Pak. Coach juga saya mau bikin konsep program nih promosi dulu. Siap. ada program lah pokoknya bersama Coach Firman nanti. Di hostnya 2.
luar biasa. Pak produser, coachnya 2. Coachnya 2 ya. Wah, 2. Oh, teriak langsung 2. Dua. aman. Ya, itu Ini, insya Allah. ini dua gini bukan samping-samping kan? Bukan event yang itu. Bukan ya, bukan. Ya, jadi ini duanya 2 murni lah. Dua murni. Gitu kan. Ya, kita nggak berbau gitu ya. Nah, oke sih. Pokoknya kita akan terus mengembangkan diri coach. Ya, coach juga saya harapkan untuk masukan-masukannya di bidang media sosial juga, di bidang masukan-masukan di pelatihannya juga. Ya, saya harapkan tidak berhenti sampai di sini di podcast aja. Wah, udah diundang podcast. Wah, masukan lah ya mas. Karena kayaknya mau podcast saya masukan ada kritikan dan sebagainya. Ya saya harap orang internalnya Ermifa sendiri kritis gitu kan. Pola pikir kritis, masukannya terus terutama di bidang broadcast nih, di bidang media nih. Karena kalau di perusahaan itu, perusahaan sepak bola di Indonesia sepak bola, di kepala itu media officer. Di PT itu media, di bawahnya ada HB, host broadcaster. Berarti kan ada sesuatu yang terpisah di situ. Tapi dalam satu kesatuan utuh. Makanya saya bilang ke semua rekan-rekan ini jaga komunikasi dan koordinasi. Makanya kita harus komunikasi dengan semua unsur yang ada di Ermifa kalau mau berkembang. Itu makanya juga Coach Firman saya telepon terus, ya masukkan aku mahal ya Ermifa kumaha gitu. Ya kan penting-penting oke, udang. Aku rakyat sih lah saya. Coach kan istirahatnya harus full gitu kan besok biar ngelatih itu matanya nggak melengkung. Oke, ada yang lagi yang disampaikan Coach RH? Keluarkan, jangan ditahan ayo. Untuk apa? Ini masih topik tadi. Boleh. Out of it boleh. Apa ya? Kalau diliatin gini teh suka gempur saya teh. Saya juga sudah kesangat. Padahal saya tuh tiis. Seperti itulah. Oke, berarti ceritanya memang terstruktural ya kalau menurut saya perjalanan Coach RH ini dari mulai dari SSB hanya have fun aja lah gitu kan. Kemudian di SMA-nya terus ada cita-cita dari keolahragaan. Karena kalau banyak yang saya tanya, kenapa masuk FPOK? Kenapa masuk Unikom? Kenapa masuk ITENAS? Eta we lu kata di mana? Jadi Kejeblos. Jadi dia tidak punya target tersendiri untuk apa ya? Untuk menggapai cita-cita itu, Coach. Berarti pemirsa Coach RH ini sangat menginspirasi karena alur karirnya terstruktural, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ke B, Coach. Amin. Ya, ke B dan free, Coach. Amin. Itu kan besar. Makanya kita terus mengembangkan diri, tidak gampang puas, Coach. Situ. Kita kejar terus karena prinsip saya semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Jadi semuanya adalah isi pelajaran yang sangat hebat sekali gitu kan. Ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Kecuali ke masjid, Pak. Kalau ke masjid ya simpen aja, jangan ambil yang bagusnya. Oke, baik. Kita sudahi saja Coach. Ini sudah 8 jam 42 menit gitu. Jadi terlalu lama juga tidak baik gitu kan. Ini udah tengah malam padahal jam 5 aja. 5 malam. 5 malam. Oke, terima kasih kepada para sobat Ermifa semuanya telah menyaksikan podcast ini bersama coach yang sangat inspiratif sekali. Dia bergerak di medsos juga sukses. Kalau saya bilang katakan sukses. Kenapa? Saya nggak bisa seperti Anda. Saya sangat sukses sekali medsosnya, di kepelatihannya. Semoga lisensinya bisa terus meningkat, kualitas melatihnya juga, terus kualitas konten-kontennya juga bisa diperbanyak lagi karena ini pasti nungguin nih. Ya, manusia di luar sana pasti nungguin. Oke, tidak lupa kita berterima kasih juga kepada Ayam Halal Sehat, FTC Trader, kemudian Mills. Nah, saya pakai Mills nih. Meskipun nggak ada yang nonton. Kemudian printing apa sih? Sakti Andra. Oh, Sakti Andra Printing. Nanti ada di bawah lah pokoknya. Kemudian kepada tim Radar yang telah memfasilitasi kita untuk bisa melaksanakan podcast ini, Coach. Jadi nantikan podcast kita selanjutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik dan tidak kalah inspiratif. Dan intinya kita sajikan sesuatu yang edukatif Edukatif sekali. tanpa ada
Tabel politik ya, sorry ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, tergantung Anda melihat podcast ini jam berapa. Kita sudahi saja. Assalamualaikum, salam olahraga.